Oke, selamat ketemu lagi kita untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasionalkan Microsoft Office ya. Nah, untuk itu kita akan, kalau teman-teman bekerja dalam Microsoft Office ya, sebelum kita mengetikkan suatu dokumen, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus men-set up dulu kertas yang kita pakai. Jadi kita akan melakukan pengaturan. Yang pertama adalah pengaturan tentang margin satu dokumen yang kita gunakan. Walaupun pengaturan ini bisa kita lakukan setelah kita selesai mengetikkan satu dokumen atau di tengah-tengahnya, namun akan lebih baik ketika kita set up satu halaman yang kita pakai, margin yang kita pakai, maka itu akan lebih baik kalau kita gunakan pada awal. Ya, kita mulai pertama adalah untuk men-setup halamannya. Saudara buka dokumen baru. Nah, di sini kita ada layout. Nah, saudara klik di marginnya. Ya. Nah, di margin, saudara bisa pilih marginnya dalam bentuk senti. Nah, kalau misalkan komputer saudara itu ukurannya bukan senti, tapi ukurannya yang lain, misalkan ukurannya adalah inci, maka saudara bisa mengubah ukurannya. Caranya adalah kita klik di home ya, di more ini, kita pilih di option. Nah, option di sini ada ada general, display, cropping, shape, dan seterusnya ada di advance. Nah, kita cari di ukurannya, terus ke bawah kita cari ukurannya. Nah, ini di displaynya. Display itu measurement in unit of-nya dalam apa? Kalau kita dalam inci, ingin inci ya kita buat inci, kalau senti buat senti ya. Kita lebih mudah menggunakan sentimeter karena kebiasaan aja. Kalau sudah kita klik sentimeter, kemudian kita oke, sudah. Maka satuan kita adalah dalam bentuk inci. Bentuk senti. Kemudian ini ada rule-nya ya, 1 2 3 senti itu rule-nya. Kalau di komputer sudah rule-nya nggak muncul, maka dimunculkan, diklik di view, rule-nya diaktifkan. Nah, kalau rule-nya ini diaktifkan. Kemudian kalau misalkan di komputer saudara juga mengalami seperti ini ya, kecil gitu, yang muncul hanya ribbonnya, maka untuk munculkan adalah collab and ribbonnya dimatikan ya, munculnya seperti ini. Oke, kita balik ke pengaturan halamannya. Pertama adalah di marginnya. Nah, kita pilih di custom margin. Misalkan kita ingin membuat topnya standar 4 bisa. Leftnya kiri itu 4, kemudian bottom bawah 3, dan kanannya 3. Orientationnya ada 2, ada portrait, ada landscape ya. Kalau landscape itu melebar, sedang portrait itu adalah tegak ya. Ini view-nya di bawah ini ya. Kemudian adalah page-nya, itu ada multiple page-nya, itu ada pilihan normal tulisan kita, atau mirror itu cermin gitu ya marginnya, atau two page per sheet, artinya adalah satu halaman, satu lembar itu ada 2 halaman, bisa dalam bentuknya atas bawah kalau itu portrait, kalau itu bentuknya landscape maka adalah kiri dan kanan. Untuk sementara kita pakai portrait, kemudian normal. Kemudian ini ada paper size ya. Paper size adalah ukuran kertas yang kita gunakan. Nah, kita pakai apa? Boleh A4. Nah, ini bawah. Nah, kita pakai dulu aja A4. Nah, kemudian di bawah itu ada tulisan tentang set as default. Set as default itu fungsinya adalah ketika setup tadi yang kita buat itu kita set as default, maka ketika kita membuat dokumen baru, ukuran marginnya akan sama dengan yang kita buat. Misalkan kita set as default, maka dia akan menanyakan, do you want to change the default setting for page setup? Kalau saya klik yes, maka semua akan setupnya akan sama seperti tadi. Oke, kita buat setupnya sama ini.
tadi halaman yang kita pakai. Ya. Kemudian yang kedua, untuk men-setup halaman, men-setup, kita bisa membuat satu penomoran halaman. Ya. Ini dokumen yang saya buat, ini ada satu lembar dari satu lembar. Halaman kursor saya ada pada letak halaman pertama, berarti satu dokumen. Misalkan kita enter gitu ya, sampai dengan berapa halaman itu. Nah, ada 5 halaman ya. Ini kursor saya ada pada lembar kelima dari 5 dokumen, 5 lembar di dokumen yang kita buat. Coba kita sudah kontrol home. Kontrol home itu adalah fungsinya untuk meletakkan kursor lagi di atas ya. Kalau kontrol ending, sudah akan di bawah. Kita kontrol home aja ya. Bagaimana kita memberikan satu penomoran halaman ya. Ketika kita memberikan penomoran halaman, nomor halaman itu tidak harus mulai dari 1, bisa 10 misal, atau 15 atau 50, tergantung dokumen kita mau mulai halaman berapa. Misal saya adalah dokumen saya pada ngetekan pada halaman pada bab 3, pada bab 3 satu dokumen misalnya skripsi atau tugas akhir, maka kan tidak mungkin dari 1. Bisa jadi baru bab 3-nya mulai dari halaman 20 bisa. Nah, kita coba sekarang. Nah, sudah klik di insert, di situ ada page number. Nah, page number itu penomoran halaman. Kita bisa letakkan di bagian atas, top of page, ada bottom, ya, ada page margin dan seterusnya. Misalkan kita mau meletakkan di bagian bawah. Nah, saya ingin yang di tengah, di center. Jadi halamannya ada tampak di tengah, plain number 2. Klik saja. Maka ini akan muncul, footer saya akan muncul di halaman pertama, halamannya 1. Nah, misalkan kita tadi ingin melakukan halamannya halaman 15, maka yang sudah lakukan adalah kembali di insert ya, page number, kita di format. Nah, format page number itu ada number format, pilihan kita apakah pakai 1, 2, 3, -1, -2 dan seterusnya, ABC, baik huruf besar maupun kecil maupun Romawi, ya, Romawi besar maupun Romawi kecil. Nah, kita pakai angka 1, 2, 3 ya. Kemudian startnya kita pakai 15. Oke, 15. Oke, maka ini akan 15. Lembar pertama kita pada halaman 15. Dari berapa halaman ya. Kemudian ya, kita bisa membuat juga untuk header and footernya. Sekaligus kita misalkan ingin buat headernya. Ya. Di insert kita klik header. Kita mau header yang mana? Misalkan ini kita header. Yang posisi di sini. Header. Kita tuliskan misalkan adalah program D3 perbankan dan keuangan. Nah, sudah bisa ini ya, sudah ada blok untuk misalkan untuk fontnya sudah ganti. Misalkan fontnya ganti apa? Terserah. Nah, size-nya kita ganti 12 misalkan. Kemudian letaknya kita kasih sebelah kanan. Oke. Tebal dan miring. Nah, ini letaknya. Kemudian kita bisa menuliskan juga di bagian footer. Nah, footernya kita masih ini footer. Misalkan adalah footernya sudah tuliskan created by siapa nama saudara, misalkan saya Sugeng Haryanto gitu ya. Sugeng Haryanto. Kita bisa blok untuk mengubah fontnya. Misalnya fontnya saya rubah, Pak. Saya rubah dalam bentuk Remansin. Sudah bentuk yang lainnya boleh, silahkan. Ya, ini. Nah, kita sudah punya. Kemudian kalau kita mau ngetikkan dokumen, maka ini footer headernya harus kita tutup dulu. Ya, kita tutup. Footer headernya harus kita tutup ini. Nah, kita tutup. Nah, biar posisi kita di tengah. Posisi di body text-nya untuk kita ngetik. Nah, oke, sementara itu dulu part 1, nanti kita akan lanjut. Terima kasih, selamat belajar.